Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Segar-segar semua ya. Pagi hari ini sehat semua insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatannya kepada kita semua sehingga kita semua pada hari ini dan juga seterusnya bisa untuk mengikuti setiap pelajaran yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman sekalian, pagi ini Bapak akan mencoba mentransferkan ilmu yang ada di buku ya, yang ada di buku kepada teman-teman sekalian. Pada hal ini pelajarannya itu IPPD ya, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Jadi langsung aja nih, karena waktunya terbatas, jadi Bapak juga tidak terlalu banyak pembukaan ya. Insya Allah sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Oh ya teman-teman sekalian, kita sama-sama berdoa dengan dipimpin oleh saya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Untuk sekarang akan kita pelajari mengenai IPPD ya, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Modul keempat. Apa modul keempat itu? Yaitu ya. Modul keempat yaitu menerapkan pemeriksaan penyakit sistem limpatik berdasarkan manifestasi klinis. Nah, ini kompetensi dasarnya. Jadi, keempat ini adalah penyakit sistem limpatik dan pemeriksaannya. Tahu kan sistem limpatik kemarin udah dijelasin dari awal ya. Ini karena Bapak harus menyetorkan video, jadi teman-teman juga selain baca dan dijelasin sedikit kemarin, juga harus dijelaskan juga lebih detail tentang sistem limpatik tersebut. Ya. Jadi ini tujuannya ya, dan teman-teman paham bahwa kita semua harus punya kompetensi untuk bisa atau mengetahui penyakit sistem limfatik ini. Dan juga tahu cara perawatan dan pencegahannya, itu yang paling penting. Ya. Nah, sebelum kita melangkah, kita akan coba dulu review anatomi fisiologi tentang sistem limfatik ini. Jadi yang dilihat oleh teman-teman semua di gambar, ini sebuah gambar yang di sini terdiri dari beberapa kelenjar atau jaringan atau sistem yang di sini disebut dengan sistem limfatik. Terdiri dari 4 organ ya, yaitu tonsil di sini ya, tonsil di dalam, tonsil atau amandel, lalu kelenjar timus yang ada di dada di sini. Kalau kita belah dada kita, di situ ada paru-paru dan di dalam paru-paru itu ada kelenjar timus namanya. Dan itu juga termasuk dalam satu sistem limpatik ya. Terus di sini ada limpa nih, di bawah lambung ada limpa. Itu juga termasuk di sistem limpatik. Dan yang hijau ini, warna hijau yang di sini, ini termasuk sistem pembuluhnya. Di jaringan dari mulai leher terus sampai tangan, kaki dan sebagainya. Yang terakhir adalah sumsum tulang. Sumsum tulang ini bukan sumsum tulang belakang ya, tapi sumsum tulang. Mungkin kalau kita pernah belah sumsum sapi ya, itu akan kelihatan jaringan yang lunak. Nah, itu salah satu dari jaringan sistem limpatik. Jadi sistem limpatik ini adalah jaringan dan organ yang membantu membersihkan tubuh kita dari racun-racun, limbah-limbah yang tidak diperlukan. Juga berfungsi sebagai sebagai pasukan TNI-nya lah gitu, pasukan cadangannya agar kuman yang masuk, bakteri, virus segala macam dilawan oleh tubuh kita. Nah itu ya. Jadi harus ingat ya teman-teman, sebutkan apa aja organ sistem limpatik itu. Yang pertama
amandel, kedua penyet timus, ketiga penyet limfa, keempat sumsum tulang, ya, sumsum tulang yang di sini ada ya, paha betis ada, terus pembuluh. Jadi jalur gitu ya, jalur dari mulai leher, piak, itu kan, tangan, terus selangkangan. Itu jalurnya. Jadi ada berapa? Ada 5, betul ya, ada 5. Nah, fungsinya itu tadi ya, pertama untuk memproduksi sel kekebalan tubuh, terus juga menangani sel kanker. Nah, mungkin kalau kita ada seseorang kena kanker atau kena luka, ada apa ya, berdarah di organ lain, nah itu akan membesar si jalur limfatik tadi, atau nodus limfatik sebenarnya juga ada nodus limfatik, yaitu kumpulan beberapa jalur yang di situ lebih besar seperti ketiak ya, pernah mungkin teman-teman cek kelen, nah itulah disebut dengan nodus limfatik. Terus juga mengatur keseimbangan cairan tubuh itu yang mungkin kita minum terus kita kencing. Nah, di situ itu dari kencing itu keluar zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya. Di situ diatur keseimbangannya. Dan ini juga bisa menangani produksi sel abnormal. Artinya tadi apa? Potensi terjadinya radikal bebas, kanker, dan tubuh kita itu dilawan oleh sistem limfatik ini. Makanya kita harus bersyukur ya bahwa apa yang tubuh kita ini itu semua adalah bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, jalur fungsi dari sistem limpatik kita normal sehingga kita bisa melawan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Ini organnya tadi udah ini sekilas ya, ada tonsil atau amandel ya di sini nih, terus ada limfa, terus ada kelenjar timus ya di sini, yang dada tadi disebutin di sini nih, paru-paru di sela-sela paru-paru, terus ada di seluruh tubuh yang itu berbentuk jalur dan nodus. Nodus itu adalah nodul itu kayak kumpulan ya, benjolan gitu sedikit, nggak besar. Terus juga jalur, ada jalurnya seperti pembuluh darah lah gitu. Itu ada cabang-cabangnya gitu ya, ada jalur-jalurnya. Nah, itu organ-organnya seperti ini bisa kita lihat ya. Nah, sekarang kita beralih ke penyakit-penyakit yang mungkin timbul di sistem limfatik ini. Yang pertama apa? Tonsilitis atau radang amandel. Radang amandel. Nah, kita lihat nih di gambar. Yang kiri adalah amandel yang normal. Nah, normal itu seperti apa? Tampak tidak kelihatan gitu. Jadi seperti polos aja gitu di sini nih, polos ya, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau yang tempat satu lagi kita lihat seperti ada benjol-benjol, berenjul-berenjul gitu ya. Ada putih, ada merah. Nah, itulah radang amandel. Nah, biasanya apa gejalanya? Yang paling utama adalah sakit tenggorokan ya, pasti udah pasti sakit tenggorokan. Makanya cara pemeriksaannya itu dipalpasi nanti ya, dipalpasi di sini ada enggak gitu ya, bengkak ya. Bisa aja ada bengkak benjolan karena yang namanya radang itu ada gejala, salah satunya adalah tumor. Tumor itu apa? Benjolan. Terus dolor. Dolor itu nyeri ya, sakit. Terus ada kalor. Kalor itu apa? Panas ya, demam. Nah, di sini sakit tenggorokan udah jelas, demam biasanya 1 sampai 3 hari gitu ya. Ada demam, lemas karena itu paket ya, demam sama lemas. Sakit nelen ya udah pasti ya, karena apa? Melewati yang radang tadi, sakit nelen. Ada benjolan di leher, tidak semua ya, tergantung pembesarannya ya. Terus juga bisa sampai nyeri telinga di sini. Kan ketarik-tarik ya. Nah, leher kaku. Nah, itu ya gejalanya, teman-teman harus paham nih. Jadi tonsilitis atau radang amandel ini adalah sebuah infeksi di tonsil atau di amandel. Penyebabnya apa aja? Salah satunya mungkin dari bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita melalui mulut. Bisa lewat makanan, bisa lewat udara, bisa ya. Mungkin di sekitar kita ada yang sedang radang, itu radang
tonsil, amandel, terus dia batuk, bersin, kita di dekatnya, terus kita isap, waduh kena deh kita. Ya, itu satu penyebabnya dan pintu masuknya itu lewat saluran nafas tenggorokan. Nah, periksaannya tadi ya udah disebutkan juga dari awal itu bisa dengan diinspeksi, dilihat ya, pakai tong spatel dicorongin pakai senter ya. Yang pertama itu akan kelihatan merah-merah apa enggak gitu ya. Terus keduanya dipalpasi ya, dipegang ya, palpasi. Harus ingat ya, 4 macam pemeriksaan apa? Inspeksi, palpasi, auskultasi, sama perkusi. Tapi ini nggak usah auskultasi sama perkusi, nggak usah. Cukup diinspeksi dan palpasi aja. Terus juga pemeriksaan usapan tenggorokan di swab. Swab itu bukan swab untuk COVID ya. Untuk melihat bakteri atau virus apa yang ada di situ. Misalnya bakteri sih yang bisa dibiakin ya, dibiakan. Tapi itu biasanya mahal ya, jarang diperiksa oleh dokter juga. Cukup dengan melihat, oh ini radang amandel, udah kasih obat. Tes darah, periksa leukosit. Kalau diinfeksi leukositnya akan tinggi, ya di atas 6.000 ya. Nah itu cara pemeriksaannya. Nanti teman-teman semua, saya harapkan di sesi akhir nanti teman bertugas buat 4 kelompok. Masing-masing nanti melakukan pemeriksaan seperti ini, pemeriksaan tiap-tiap penyakit melalui fisik, ya pemeriksaan palpasi, inspeksi, ya. Terus nanti didapatkan data. Data itu data objektif, ya, dan data subjektif. Kemarin udah dibicarakan ya, apa itu data subjektif, apa itu data objektif, ya. Mudah-mudahan tentu ingat semua ya, insyaallah. Nah, untuk perawatannya gimana kalau radang ini, tonsil ini? Cukup istirahat sebenarnya di rumah. Istirahat di rumah, jangan kemana-mana, batasi aktivitas, ya. Mungkin kalau kamar mandi bisa lah gitu. Tapi jangan keluar main badminton apa jangan boleh gitu ya. Cek terus tanda-tanda vitalnya. Apa tanda-tanda vital itu? Tensi, pernapasan, nadi, suhu, ya. Juga cek nyerinya. Nyerinya itu ada derajatnya ya, 1 sampai 9. Coba tanya gimana sakitnya. Biasanya sih kalau sakit ini cukup di level 5 lah, level 5 6 gitu. Nggak terlalu sakit banget ya. Beda sama kalau misalnya kena patah tulang gitu, itu levelnya level 10, 9 gitu. Sakit dada juga kalau jantung, serangan jantung itu level 10, level 9. Nah, paling level 5, 6 gitu ya. Mungkin nyerinya juga nggak terlalu kerasa gitu ya. Ya. Terus pemberian obat-obatan sesuai anjuran dokter. Obatnya apa? Biasanya penurun panas, paracetamol, terus vitamin. Udah cukup sih sebenarnya, nggak usah pakai antibiotik dulu, nggak usah. Ya, nah itulah ya, satu penyakit sudah lewat ya, tonsilitis atau radang tenggorokan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah obstruksi limfatik. Apa obstruksi? Obstruksi itu adalah sumbatan. Sumbatan. Nah, tadi kita udah pernah lihat ya di gambar awal ada jalur tuh. Limfatik ada jalur. Jalur limfatik itu kadang-kadang bisa tersumbat. Ya karena apa? Banyak sekali penyebabnya. Bisa karena cacing ya, cacing itu cacing apa? Eh, filariasis. Filariasis yang disebut dengan kaki gajah. Nah, itu ternyata bukan bukan nyamuknya yang bikin sakit, yang bikin kaki gajah, tapi cacingnya, filariasis yang ada di nyamuk dan disuntikan ke tubuh kita dan dia bersarangnya di jalur limfatik tadi. Akhirnya apa? Akhirnya tersumbat. Kalau tersumbat otomatis ya jalurnya tidak bisa lancar. Biasanya kalau kita megang selang, terus selang tersumbat, kemana tuh air larinya? Ya, dia akan ngegelembung, keras, pecah, terus keluar. Nah ini masuk ke eh, jalur cairan yang disebut dengan ekstraseluler ya, pernah belajar ya kemarinnya ekstraseluler. Jadi ada di luar jalur sel dan ekstravaskuler juga ada di luar jalur pembuluh darah. Nah, akan membesar. Gejalanya adalah nyeri, bengkak, di mana lengan dan kaki biasanya kebanyakan. Karena yang paling mudah kan itu yang bisa kita lihat. Tangan biasanya kecil seperti ini, tapi ini jadi gede ya gitu. Ya itu berarti
ada pembengkakan ya. Terus juga nanti di kulitnya ada pengerasan dan penebalan, penebalan di bawah di kulit, di kayak tebel gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi harus kita lihat ya, ada nggak pengerasan. Lihat kaki gajah, baru lipat-lipat ya penebalannya dan pengerasan. Nah, biasanya pemeriksaannya itu di-scan, scanning ya, untuk melihat. Tapi sebelum di-scan itu harus dikasih dulu yang namanya zat kontras ya, masukin zat kontras. Set itu ke tangan di sini masukin lewat udara ya, karena dia akan mengalir dan kontrasnya. Nah, kalau dia ada sumbatan, ada terlihat nih hitam-hitam ini nih, hitam-hitam ini sumbatan-sumbatan sini ya. Nah, jadi seperti itu. Gampang ya nanti kita akan melihatnya. Nah, yang ketiga ini limfoma. Apa itu limfoma? Limfoma adalah kanker kelenjar getah bening. Kanker kelenjar getah bening. Ternyata getah bening juga bisa tersangka kanker, bisa. Dan ini memang lumayan parah lah gitu sebenarnya. Tapi insya Allah sih ini bisa disembuhkan dengan terapi kemo ya, kemoterapi. Nah, di sini kelenjar getah bening itu eh, ada dua tipe, yaitu tipe Hodgkin dan non Hodgkin. Di mana bedanya? Itu bedanya di selnya yang diserang. Selnya banyak kan. Sel limfatik di kita itu kan ada limfosit, ada apa ya, banyak lah ya. Apalagi nih. Nah, itu nggak usah terlalu dalam. Pokoknya dua tipe aja gitu yang teman-teman perlu tahu. Tipe Hodgkin dan non Hodgkin. Ini selnya nanti kita bahas ya belakangan ya. Karena ini terlalu mendalam, jadi ya teman-teman cuma tahu itu aja cukup lah ya. Jadi kelenjar getah bening itu kena kanker. Otomatis kalau udah kena kanker berarti apa? Si tubuh ya, si kelenjar itu berusaha untuk melawan dengan memperbanyak selnya. Gimana caranya mereka memperbanyak sel? Yaitu dengan me memproduksi lebih banyak sehingga benjolannya itu sehingga dari luar tampak benjolan gitu. Nah, benjolan ini sebenarnya itu adalah reaksi ya, sel limfatik untuk memproduksi lebih banyak sel-selnya, sel-sel pertahanan tubuhnya, ya. Nah, gejala yang paling kelihatan adalah benjol-benjol tuh di leher, di ketiak, di selangkangan, besar-besar, dan itu tidak nyeri, tidak nyeri, tidak ada sakit di situ. Nah, tapi begitu cek darah nanti ya akan kelihatan, wah ini kemungkinan kanker nih, kanker getah bening, getah bening, wah bahaya ini ya. Gejalanya mudah lelah, berkeringat, gatal-gatal di seluruh tubuh, bengkak, perut, nafsu makan kurang, ya. Dan ini jangan sampai terlambat ya mendiagnosis. Kalau kita melihat ini harus aware gitu, harus cepat ingat. Oh ini bu, ini kanker kelenjar, karena dia akan ada di seluruh tubuh tuh benjolannya. Cepat disuruh ke rumah sakit ya. Pemeriksaannya dengan CT scan, MRI, pemeriksaan darah, ya. Yang khusus pada kanker ada tuh. Di biopsi juga bisa ambil jaringannya, terus nanti di apa? Di biopsi, periksa di bawah lab ada kelainan sel. Atau ronsen dada bisa untuk melihat dadanya udah ada penyebaran atau belum ya di sekitar paru-paru itu kan ada ya timus itu juga akan membesar atau di pinggir timusnya itu ada nodus limfatik yang dia akan membesar juga di ronsen kelihatan nanti. Yang berikutnya adalah penyakit Kawasaki. Nah, Kawasaki. Kenapa sih bukan Honda atau Yamaha ya? Karena lebih enak gampang Kawasaki gitu. Ya itu saya apa arti Kawasaki, tapi itu penyakitnya memang awal munculnya di Jepang. Di Jepang. Penyakit Kawasaki ini bisa menyerang anak-anak. Katanya sih ya, pas saya searching ada artis juga yang namanya siapa Kelly siapa nih. Itu anaknya kena itu penyakit ini, penyakit Kawasaki ini. Jadi ini penyakitnya tidak jelas penyebabnya. Apakah dari bakteri atau virus atau mungkin autoimun ya, bisa jadi autoimun. Dan ini kalau jangka panjang komplikasinya ke jantung.
ya ke jantung. Ini tanda dan gejalanya kita lihat ya di sini, dia akan menyerang pertamanya wilayah muka dulu, mulut, bibir, ya, terus ada demam. Gejalanya sama kayak gejala eh, campak lah gitu, tampak gitu, tampak. Dan ini sembuh sendiri ya, sama kayak campak juga sembuh sendiri. Tapi ini lebih lama, 6 minggu dan 3 tahap. Tahap pertama itu 1 sampai 2 minggu ya, mulai demam 3 hari, bibir pecah-pecah, terus ada ruam itu kayak bentol-bentol ya, kayak kayak orang keligata bisa, atau juga seperti orang yang tampok gitu ya, di punggung ya, tangan, kaki, seluruh tubuh lah ini mah gitu. Terus juga ada benjolan di leher tadi karena dia kan menyerangnya jaluran getah bening ya. Jadi tiap saluran getah bening itu akan timbul benjolan di leher ya, sama di selangkangan akan keluar tuh. Ya, kita punya ciri khas kalau kelenjar selain kelenjar getah bening itu ada benjolan di leher, ketiak, sama selangkangan. Ya, harus kita pahami. Nah, yang kedua, tahap kedua itu minggu kedua sampai keempat mulai diare, muntah, sakit kepala. Nah, di sini titik kritisnya di sini. Diare, coba tangani diarenya jangan sampai berlanjut, terus juga jangan sampai dehidrasi, jadi harus dikasih infus ya, infus. Terus juga minum yang banyak kalau anak mau minum. Kalau enggak ya infus itu yang utama, yang lewat pembuluh darah langsung ya, sakit kepala. Terus kulit di kaki dan tangan mulai ngelupas karena apa? Tadi kan karena pembengkakan, panas, karena mulai kempes lagi, terkelupas tuh. Yang tadi ada sedikit-sedikit ruam-ruam tadi itu hilang, ganti dengan pengelupasan kulit. Ya. Nah, di matanya ini yang putih-putihnya itu mulai kelihatan kuning-kuning. Nah, itu sebenarnya fase penyembuhan ya itu ya, nanti fase penyembuhan. Nah, terus juga sampai ada sel leukosit di dalam urin sehingga bentuknya seperti keruk gitu. Ya, itu nanah itu kan sebenarnya produksi dari sel limfatik yang mati kan. Ya, sehingga dia ada dalam urin karena apa? Banyak sel limfatik yang diserang di situ. Jadi dia akan masuk dalam urin, di ginjal nanti disaringnya. Nah, teman-teman, ini salah satu penyakit Kawasaki. Nah, di akhir, nah ruam-ruamnya kayak gini, lihat nih, kayak gini bisa kayak gini ruam-ruamnya ya. Di akhir mulai perbaikan. Walaupun tapi ya udah sehat, tapi tetap aktivitas harus dibatasi dulu ya, sampai benar-benar sembuh. Dan ini nanti ada bekas apa enggak ya? Ya biasanya kalau kalau penyakitnya akut seperti ini akan hilang sendiri bekasnya karena dia nanti akan diserap oleh tubuh ya, diserap lagi oleh tubuh kita sendiri. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya teman-teman semua. Nanti teman-teman role play ya 4 penyakit ini. Yang pertama tonsilitis, role play ya teman-teman. Nah, laki-lakinya ada 3 laki-lakinya nih, nanti dibagi aja tuh. Terus satu berarti perempuan nanti nih. Nanti role play ini 4 penyakit ini: Kawasaki, penyakit tonsilitis, kanker limfatik atau limfoma ya. Terus keduanya obstruksi limfatik. Nah, untuk Kawasaki ini sebenarnya nggak ada pemeriksaan khusus, pemeriksaan umum aja, darah sama urin bisa diperiksa. Bisa juga EKG ya untuk ngerekam jantungnya. Takutnya ada kelainan otot jantung gitu bisa ya. Tapi ini memang tidak ada khusus seperti eh, COVID misalnya pakai pakai PCR, ini nggak ada. Nggak ada. Nah, ini tugas saya teman-teman, bikin 4 kelompok, ya 4 kelompok, 17 orang berarti dibagi 4 berapa? Ada yang 4, ada yang 5. Ya, ada yang 4 yang 5 gitu. Jadi nanti teman-teman 4 orang ini, satu bertindak sebagai pasien, satu bertindak sebagai pemeriksa, satu bertindak sebagai pencatat, ya, satu bertindak sebagai asisten pemeriksa. Kalau 5 orang, satu lagi bertindak sebagai observasi lah, observer gitu ya. Ya teman-teman bisa ya, nanti bikin 4 kelompok besar, bikin simulasi, periksa dari mulai kepala sampai kaki ya, tapi sistem limfatiknya, khusus sistem limfatiknya. Tadi udah dijelasin ya, sistem limfatik itu apa aja, apa
pada mulai leher ya, ada tonsil, terus ada rongga timus di dalam, terus ada limfa, limpa ya, limpa di sini. Terus jaringan, saluran limpa seluruh tubuh. Nah, itu 4 macam itu teman-teman semua coba periksa. Itu pemeriksaan limfatiknya. Pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan penyakitnya. Gitu. Kura-kuranya yang kelompok 1 pasiennya berpenyakit tonsilitis. Gitu. Jadi harus ditulis berdasarkan gejalanya. Gitu. Apa yang dirasakan oleh pasien yang tonsilitis tadi. Ya. Apa yang dirasakan? Data subjektifnya apa? Objektifnya apa? Nah, kemarin yang masuk hari Sabtu kemarin pasti tahu tuh. Tapi yang nggak masuk nggak tahu nih. Mudah-mudahan yang masuk kemarin tuh ikut ke kelompok-kelompok yang sekarang ya. Jangan sampai yang kemarin ikut hari Sabtu, satu kelompok semua. Jadi yang lain nggak tahu tuh cara yang namanya pemeriksaan data objektif, subjektif, nggak tahu. Ya, tapi harus nanti nyebar ya. Jadi nanti tugasnya itu ditulis dalam catatan. Kalau nggak mau nulis, ya boleh di video. Boleh di video. Nanti videonya kalau bisa sih di YouTube ya, link YouTube. Tapi kalau nggak bisa ya udah store aja videonya ke saya. Ya, benar ya. Siap, insya Allah. Itu aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua paham dan mudah-mudahan mengerjakan ya tugasnya dan kita semua diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa kembali pekan depan. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk.